Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang seru banget nih, Betul sekali. prediksi harga harian mata uang kripto. Kita bakal fokus ke 3 nama besar, Bitcoin, Ethereum, sama Ripple. Pertanyaannya nih, gimana sih cara terbaik buat memperkirakannya? Oke, sumber kita kali ini ringkasan dari sebuah riset yang cukup lengkap ya. Riset ini bandingin macam-macam faktor yang katanya bisa jadi prediktor harga. Sekaligus nguji berbagai metode ramalan juga, dari yang simple sampai yang pakai machine learning. Iya kan? Nah, misi kita di sini, buat Anda semua, kita mau bongkar temuan-temuan utamanya. Apa sih yang beneran terbukti ampuh buat prediksi di dunia nyata? Maksudnya, di luar data sampel awal itu, atau istilah kerennya out of sample. Betul, itu krusial banget. Dan metode mana yang paling jago? Kita bakal coba jelasin pakai banyak contoh, analogi, biar gampang dicerna gitu. Plus, ada temuan yang lumayan bikin kaget soal machine learning loh. Iya, ini menarik sih karena hasilnya kasih sudut pandang baru soal apa yang sebenarnya bisa diprediksi di pasar kripto harian. Kan terkenal volatil banget ya. Siap nyelam lebih dalam. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari mana nih enaknya? Mungkin dari faktor-faktor yang sering disebut-sebut, tapi ternyata kurang meyakinkan pas diuji. Boleh-boleh. Jadi, riset ini nguji 2 kandidat populer. Pertama, perhatian investor. Itu loh biasanya diukur dari seberapa banyak orang nyari info atau ngomongin soal kripto tertentu. Ah, kayak Google Trends gitu ya? Bisa jadi, salah satunya itu. Nah, yang kedua, volume perdagangan harian. Dua-duanya ini emang kelihatan oke kalau kita analisis pakai data historis yang itu-itu aja, yang dipakai buat bikin modelnya. Istilahnya performa in sample. Ah, jadi kayak nilai ulangan harian siswa di kelas gitu ya. Kelihatan bagus di situ, in sample lah istilahnya. Tapi kan belum tentu nilai itu cerminan dia bisa ngerjain proyek beneran di luar kelas, ya kan? Yang out of sample itu. Nah, gimana nasib 2 prediktor ini pas diuji di dunia nyata pakai data baru? Nah, itu dia. Ternyata signifikansinya atau kekuatan prediksinya dari perhatian investor sama volume dagang ini memudar. Terutama kalau kita lihat data setelah akhir 2019. Oh ya? Iya, pas datanya makin panjang, makin beragam, hubungan yang tadinya kayaknya kuat itu jadi lemah atau malah hilang sama sekali buat prediksi out of sample. Loh, kenapa bisa gitu ya? Kok bisa faktor yang awalnya kelihatan nyambung, jadi nggak relevan lagi? Ada beberapa kemungkinan sih. Pertama, pasar kripto kan dinamis banget ya. Mungkin aja faktor penggeraknya emang berubah seiring waktu. Namanya juga pasar baru. Masuk akal. Kedua, bisa jadi juga korelasi awal yang ditemuin itu cuma ya kebetulan statistik aja pas periodenya lebih pendek. Makanya pengujian out of sample itu penting banget. Jadi semacam pembuktian gitu ya? Betul. Kayak nguji resep masakan lah. Resep yang cuma enak kalau dimasak di dapur sendiri, pakai alat sama bahan yang pas itu aja, ya belum tentu resep bagus kan? Resep yang oke itu harusnya tetap berhasil di dapur mana aja, mungkin kondisinya beda dikit. Nah, out of sample test ini mastiin resep prediksi kita itu beneran tangguh. Oke. Jadi perhatian investor dan volume perdagangan kita kesampingkan dulu ya untuk prediksi konsisten ke depan. Terus apa dong yang berhasil lolos uji? Nah, ini nih bagian yang paling menarik menurut saya dari temuan riset ini. Setelah nyingkirin yang kurang kuat tadi, ternyata ada satu jenis prediktor aja yang secara konsisten nunjukin kekuatan prediksi out of sample yang signifikan secara statistik. Cuma satu, apa tuh? Prediktor itu adalah perubahan dalam korelasi stokastik antara harga kripto dengan pasar saham secara keseluruhan. Oke, pelan-pelan. Korelasi stokastik, itu maksudnya hubungan yang sifatnya acak atau berubah-ubah gitu. Dan yang penting bukan tingkat hubungannya, tapi perubahannya. Tepat sekali. Kuncinya ada di kata perubahan. Jadi bukan cuma soal apakah kripto sama saham lagi gerak mirip, korelasinya tinggi, atau lagi gerak beda, korelasi rendah, tapi gimana hubungan kemiripan itu berubah dari hari ke hari. Itu yang penting. Mungkin bisa dibayangin kayak 2 penari gitu ya. Ada penari kripto, ada penari pasar saham. Kalau kita mau tebak gerakan mereka besok, info yang paling berguna itu bukan cuma seberapa dekat mereka nari sekarang, tapi lebih ke, hari ini mereka tiba-tiba jadi lebih kompak narinya, atau malah gerakannya jadi makin nggak sinkron dibanding kemarin.
Perubahan dinamika kedekatan ini yang kasih sinyal gitu. Wah, analogi penari itu pas banget. Cukup menggambarkan idenya. Dan ada penjelasan ekonomi yang cukup logis juga di baliknya. Ini ada kaitannya sama perilaku investor institusional. Investor institusi, kayak dana pensiun gitu? Iya betul. Dana pensiun, manajer aset besar, pokoknya yang kelas kakap lah. Nah, ini terkait kebutuhan mereka buat diversifikasi portofolio. Oke, gimana hubungannya? Kok perubahan korelasi bisa nyambung ke mereka? Logikanya gini, bayangin Anda itu manajer investasi institusi besar. Anda pegang kripto, misalnya Bitcoin, di portofolio Anda. Tujuannya apa? Buat diversifikasi kan, biar risiko keseluruhan turun, karena harapannya si Bitcoin ini geraknya beda dari aset lain kayak saham. Oke, biar nggak semua telur di satu keranjang ya. Nah, persis. Terus, kalau pada suatu hari korelasi antara Bitcoin sama pasar saham secara umum itu naik, artinya gerakannya jadi makin mirip, nih Bitcoin jadi terasa kurang efektif dong sebagai alat diversifikasi di mata Anda. Iya juga ya, jadi mirip saham dong. Akibatnya, buat jaga tingkat diversifikasi portofolio, Anda mungkin mikir, wah, besok porsi Bitcoin perlu dikurangin dikit nih. Nah, penurunan permintaan dari institusi kayak Anda ini bisa neken harga atau potensi untung Bitcoin besoknya. Oke. Jadi kalau kripto makin mirip saham, daya tariknya sebagai penyimbang buat institusi jadi berkurang. Terus kalau sebaliknya, kalau korelasinya malah turun. Nah, kalau korelasi Bitcoin dan saham turun, artinya gerakannya jadi makin beda atau unik dibanding saham. Wah, Bitcoin jadi kelihatan menarik lagi kan sebagai aset diversifikasi? Justru bagus dong buat diversifikasi. Betul, investor institusional mungkin jadi pengen nambah porsi Bitcoin biar portofolio mereka makin tahan banting. Nah, kenaikan permintaan ini bisa dorong harga atau potensi untung Bitcoin besok harinya. Jadi kayak ngelola isi keranjang diversifikasi ya. Kalau satu barang, si kripto ini, tiba-tiba jadi mirip barang lain, si saham. Kita nggak perlu banyak-banyak barang itu lagi, biar keranjangnya terasa beragam. Permintaan turun. Tapi kalau barang itu jadi makin unik, kita pengen nambah, biar keranjangnya lebih seimbang. Nah, pergeseran permintaan institusional inilah yang ditangkap sama si prediktor perubahan korelasi itu. Persis. Dan yang paling penting, riset ini nemuin kalau prediktor berbasis perubahan korelasi ini nunjukin kinerja yang konsisten dari waktu ke waktu. Nggak kayak perhatian investor atau volume dagang tadi yang kekuatannya memudar. Oke, clear. Jadi prediktor andalannya udah ketemu nih, perubahan korelasi dengan pasar saham, yang didorong sama kebutuhan diversifikasi investor institusional. Sekarang pertanyaan berikutnya, gimana cara terbaik pakai info dari prediktor ini buat ngeramal harga? Metode peramalan mana yang paling efektif? Nah, di sini muncul temuan menarik lainnya. Riset ini kan bandingin banyak metode ya, dari yang basisnya intuisi ekonomi sampai algoritma machine learning atau ML yang kompleks, itu hasilnya cukup mengejutkan. Gimana hasilnya? Ternyata metode peramalan yang secara eksplisit diilhami oleh mekanisme ekonomi yang kita bahas tadi itu malah lebih unggul daripada metode-metode serba bisa atau generik, termasuk nggak lain algoritma ML populer. Oh ya? Metode yang diilhami ekonomi itu contohnya kayak gimana? Contohnya itu kayak shrinkage estimators. Itu metode yang coba nyusutin estimasi ekstrim ke arah rata-rata. Terus ada combination forecasts yang gabungin hasil dari beberapa model sederhana. Ada juga monitoring forecasts yang mantau kestabilan model seiring waktu. Intinya ini teknik-teknik statistik yang dirancang dengan pemahaman soal sifat data ekonomi keuangan gitu. Oke. Terus gimana nasib metode machine learning yang sering dibilang canggih banget itu? Lasso, random forest, neural networks. Nah, ini bagian yang paling kontraintuitif. Teknik-teknik ML populer kayak Lasso, Elastic Net, Random Forest, Gradient Boosting Machine, sampai jaringan saraf tiruan atau neural networks, dalam konteks prediksi harga kripto harian di riset ini, ternyata kinerjanya lebih buruk. Lebih buruk dari apa? Lebih buruk daripada sekedar pakai prediksi rata-rata historis aja sebagai patokan. Itu benchmark nolnya. Jadi pakai model ML canggih ini buat prediksi, malah hasilnya kurang akurat dibanding nggak pakai model prediktif sama sekali. Serius? Wah, itu benar-benar di luar dugaan. Kenapa bisa gitu ya? Bukannya ML itu dirancang buat nemuin pola kompleks yang mungkin kelewat sama metode biasa? Ada beberapa dugaan sih penyebabnya. Pertama, data harga kripto harian itu kan noisy banget ya. Banyak fluktuasi acak yang nggak jelas artinya. Model ML yang fleksibel banget dan kompleks itu bisa jadi malah overfitting.
Overfitting. Maksudnya? Artinya modelnya terlalu ngapalin data latihan, termasuk noise atau gangguan acaknya. Jadinya pas dites di data baru yang belum pernah dilihat, performanya jelek. Kayak siswa yang cuma bisa jawab soal persis kayak di buku, tapi nggak bisa ngerjain soal variasi. Oke. Terus kemungkinan kedua? Kedua, mungkin model ML generik ini kalau nggak dibisikin secara spesifik, kesulitan nangkep pendorong ekonomi kunci yang ternyata penting di sini. Yaitu tadi, mekanisme perubahan korelasi. Mereka mungkin terlalu fokus nyari pola statistik murni aja, tanpa ngerti cerita ekonomi di baliknya. Mungkin analoginya gini kali ya. Anda mau bikin kue tart yang enak banget. Ada dua pilihan alat. Satu, robot dapur super canggih serba bisa, tapi Anda nggak kasih resep khusus buat kue tart. Dua, mixer kue standar yang lebih simpel, tapi Anda pakainya ngikutin resep kue tart yang bagus dan udah teruji. Nah, resep ini ibarat pemahaman soal mekanisme perubahan korelasi tadi. Oke, terus? Ternyata, buat tugas spesifik bikin kue tart, si mixer standar yang dipandu resep bagus itu hasilnya lebih enak dan konsisten daripada robot canggih yang kerja tanpa panduan resep. Gitu bukan? Analogi itu bagus banget. Cukup menggambarkan situasinya. Jadi, pemahaman soal konteks dan mekanisme ekonomi bisa jadi lebih berharga daripada sekedar kekuatan komputasi atau kompleksitas model aja. Oke, jadi kalau ML aja nggak cukup, lalu apa dong kombinasi metode dan prediktor yang akhirnya ngasih hasil prediksi terbaik di riset ini? Kita sempurnain penggunaan prediktor ini pakai 3 teknik tambahan. 3 teknik, apa aja tuh? Pertama, rekayasa fitur ekonomi atau economic feature engineering. Ini intinya nyari cara terbaik buat ngukur atau definisiin si perubahan korelasi tadi biar sinyal prediktifnya paling kuat. Oke, cara ngukurnya sempurnain. Kedua, Pemantauan volatilitas atau volatility monitoring. Ini kayak kita nyesuain bobot prediksi kita tergantung seberapa bergejolak atau tenang kondisi pasar saat ini. Kalau pasar lagi gonjang-ganjing banget, mungkin cara kita ngeramal perlu sedikit beda. jadi adaptif sama kondisi pasar ya. Ketiga, Agregasi informasi global atau aggregating global information. Ini mirip kayak kita gabungin petunjuk dari berbagai model atau pengukuran sederhana yang beda-beda buat dapat gambaran yang lebih stabil dan komprehensif. Jadi nggak ngandalin satu model tunggal aja. oke, balik ke analogi resep kue tadi. Perubahan korelasi itu bahan utamanya. Terus, rekayasa fitur ekonomi itu kayak milih jenis tepung atau mentega spesifik yang paling pas buat resep ini. Bisa dibilang gitu. Terus, pemantauan volatilitas itu kayak nyetel suhu oven atau waktu manggang, tergantung dapur kita lagi panas, pasar bergejolak, atau dingin, pasar tenang. Dan agregasi informasi global itu kayak ngintip tips-tips tambahan dari resep kue lain di buku masak lain buat nyempurnain hasil akhir kita. Analogi yang pas lagi. Kurang lebih gitu. Nah, kombinasi antara prediktor perubahan korelasi dengan 3 teknik penyempurnaan inilah yang ngasilin tingkat prediktabilitas out of sample tertinggi. Riset ini ngukurnya pakai metrik statistik namanya R2OSG. Angka ini nunjukin seberapa besar peningkatan akurasi prediksi model kita dibanding kalau kita cuma nebak pakai rata-rata historis. Seberapa besar peningkatannya ada angkanya? Ada. Angka R2OSG tertinggi yang berhasil dicapai, artinya peningkatan prediksi dibanding benchmark 0 ya, itu sekitar, Berapa? buat Bitcoin, antara 2,69% sampai 2,75%. Buat Ethereum, antara 1,53% sampai 1,71%. Dan buat Ripple, antara 2,12% sampai 2,14%. Oke. Hasil ini didapat pakai metode regresi spesifik, namanya regresi LAD, sama regresi rank yang dikombinasiin sama 3 teknik tadi. Rekayasa fitur, pemantauan volatilitas, sama agregasi global. Dan signifikansinya gimana? Statistiknya kuat. Nah, poin pentingnya adalah model gabungan ini di riset disebutnya LED combined sama ranks combined. Itu jadi satu-satunya konfigurasi model yang nunjukin kemampuan prediksi yang signifikan secara statistik, secara konsisten buat ketiga kripto yang diuji. Jadi buat BTC, ETH, sama XRP. Oh, jadi nggak cuma buat satu koin aja ya? Betul. Ini nunjukin pendekatannya cukup kuat, cukup robust. Jadi apa artinya ini semua buat Anda para pendengar? Angka persentase R kuadrat tadi mungkin sekilas kelihatan kecil ya, cuma 1,5% sampai 2,75%-an. Tapi perlu diingat nih. Iya, dalam dunia trading atau investasi, apalagi buat prediksi jangka pendek kayak harian gini, dapat keunggulan prediktif sekecil apapun tapi yang konsisten dan bisa diandalkan itu bisa sangat berharga loh. Jadi bukan cuma soal angkanya besar atau kecil ya? Bukan cuma itu,
Ini bisa jadi dasar buat bikin strategi trading algoritmik atau manajemen risiko yang lebih baik. Meskipun ya tentu aja nggak ada jaminan untung mutlak ya, tapi punya keunggulan informasi yang stabil itu penting. Oke, ini semua menarik banget. Tapi mungkin ada satu pertanyaan lagi nih yang muncul di benak Anda. Kita kan sering dengar ya, pasar kripto itu didominasi sama investor retail, investor perorangan gitu. Kalau gitu, kok bisa perilaku investor institusional yang jumlahnya mungkin lebih sedikit malah jadi kunci utama buat prediksi harga harian? Itu pertanyaan bagus banget dan relevan. Sering ditanyain juga. Riset ini coba jawab juga. Argumen utamanya itu ada di konsistensi perilaku. Konsistensi? Maksudnya? Gini, memang benar volume transaksi dari investor retail secara total itu bisa gede banget. Tapi perilaku mereka cenderung sangat macam-macam, heterogen. Dan seringkali didorong sama faktor-faktor yang susah diprediksi secara sistematis. Kayak sentimen sesaat, berita viral, rumor di medsos, atau ya spekulasi murni aja. Jadi susah ditebak polanya ya? Akibatnya, perilaku kolektif mereka jadi sangat berisik atau iretik, sulit ditangkap polanya buat prediksi yang akurat dari hari ke hari. Beda sama investor institusional. Nah, kalau perilaku investor institusional, terutama yang nyangkut tujuan fundamental kayak diversifikasi portofolio tadi, itu cenderung lebih didorong pertimbangan jangka panjang. Analisis risiko manfaat yang terstruktur, proses ambil keputusannya lebih sistematis. Lebih terencana gitu ya? Betul. Makanya, meskipun volume transaksi mereka di satu waktu mungkin nggak segede total retail, perilaku mereka cenderung lebih konsisten dan bisa diprediksi dari waktu ke waktu. Nah, dampak kumulatif dari perilaku yang lebih konsisten inilah yang lebih gampang diidentifikasi dan dimanfaatin buat bikin model prediksi yang reliable. Mungkin kayak coba nebak arah terbang burung di langit ya. Sekawanan burung camar, anggap aja itu institusi, mungkin terbang dalam formasi yang relatif teratur ke tujuan tertentu, misalnya nyari makan. Analoginya diversifikasi tadi. Nebak arah umum mereka lebih mungkin berhasil kan? Iya, bisa jadi. Nah, bandingin sama coba nebak arah terbang segerombolan lalat buah. Anggap aja itu retail. Yang terbang ke sana kemari acak banget, gak jelas polanya. Itu kan jauh lebih susah, meskipun jumlah lalatnya mungkin lebih banyak. Analogi itu bisa bantu ngebayangin bedanya. Konsistensi itu kata kunci buat prediktabilitas praktis di sini. Lagian, perlu ingat lagi, prediktor andalan kita kan perubahan korelasi, bukan tingkat korelasi absolutnya. Oh iya, bener juga. Jadi, sekalipun secara umum hubungan antara kripto dan saham mungkin makin erat seiring waktu, tingkat korelasinya naik, prediktor ini tetap bisa jalan. Karena dia fokusnya ke dinamika perubahan hubungan itu dari hari ke hari, bukan level hubungannya sendiri. Baik-baik. Wah, udah cukup banyak nih yang kita bedah ya. Mari kita coba rangkum poin-poin terpenting dari pembahasan mendalam kita kali ini buat Anda. Pertama, kalau nyari prediktor andal buat harga kripto harian di luar sampel, kayaknya lupakan dulu deh perhatian investor atau volume perdagangan. Temuan ini nunjukin keduanya kurang konsisten. Kedua, fokusnya ke perubahan korelasi stokastik antara kripto dan pasar saham. Ini satu-satunya prediktor yang terbukti tangguh secara konsisten di riset ini. Penjelasannya nyambung kebutuhan diversifikasi investor institusional. Ketiga, soal metode pramalan. Ternyata, intuisi ekonomi yang diterjemahin ke teknik statistik yang pas, kayak regresi LED atau rank tadi, terus disempurnain lagi pakai rekayasa fitur, pemantauan volatilitas, sama agregasi global, itu justru ngalahin algoritma machine learning generik yang sering dianggap paling canggih. Iya, ini garis bawahi pentingnya ngerti mekanisme ekonomi yang mendasari pasar. Bahkan di dunia yang kompleks kayak kripto, hubungan yang mungkin kelihatan lebih simpel tapi kita pahami benar cara fundamental, itu bisa jadi lebih kuat buat prediksi praktis dibanding algoritma kotak hitam yang kompleks banget tapi mungkin malah hilang konteks ekonominya. Benar banget. Ini jadi pelajaran berharga nih tentang gimana sebaiknya kita deketin masalah prediksi. Tepat. Dan ini bawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungkan ya. Ya, betul. Sebagai penutup, kami pengen tinggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Setelah dengar temuan ini, gimana Anda bakal ngikapin klaim-klaim soal metode prediksi canggih di masa depan? Nggak cuma di pasar kripto aja, tapi juga di bidang lain. Apa kita kadang terlalu gampang terpesona sama kompleksitas teknologi atau algoritma, sampai lupa kalau pemahaman mendalam soal prinsip atau mekanisme fundamental yang kerja di baliknya, itu mungkin justru kunci yang lebih penting buat prediksi yang benar-benar berguna? Sebuah pertanyaan yang menarik buat dipikirkan lebih lanjut kan?
Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kami kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya.